Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel saya Muncul. Di video kali ini saya mau share pengalaman menggunakan custom ROM Nusantara Project di Redmi Note 10 Pro. Sekedar info aja, kalau Nusantara Project yang saya pakai itu versi 3.0 dengan kode name Rotterdam. Sengaja saya nggak pilih yang terbaru karena ini pengalaman pertama saya pakai custom ROM Nusantara Project di Redmi Note 10 Pro. Jadi mau nyoba dari versi yang kecil atau yang terendah. Sekedar info aja, kalau yang terbaru itu ada di versi 4.5 yang berbasis Android 12L. Di sini build tipnya official, build date di tanggal 24 Juni 2021. Maintainernya itu BMW dan pakai Android 11. Terus untuk status Linux-nya di enforcing. Untuk tutorial cara pasang custom ROM-nya udah saya buatkan di video saya sebelumnya. Jadi tinggal dicek aja di pojok kanan atas ini atau di deskripsi video. Oke, pertama kita bahas untuk tampilannya dulu. Kalau bahas tampilannya sih ini fresh banget karena saya sebelumnya pakai ROM UI. Jadi pas pindah ke custom ROM Nusantara Project yang base-nya OSP ini jadi enak lihatnya. Simple, tampilannya clean, nggak ada neko-neko dan enteng. Masih bahas tampilannya, buat kalian yang suka kustomisasi, kalian wajib ke bagian setting atau pengaturan, terus cari Nusantara Wings. Di sini kurang lebih ada 4 menu, ada sistem, lock screen, status bar, dan hardware. Di sini saya nggak akan jelasin semua, saya cuma mau ngasih lihat ada menu apa aja di pengaturan Nusantara Wings ini. Sisanya kalian bisa coba-coba atau kalian explore sendiri. Yang pertama di pengaturan sistem, di sini ada Nusantara Parts, Themes atau tema, notifikasi, dan miscellaneous. Di pengaturan miscellaneous ini kalau kita buka kita bisa aktifkan gaming mode lewat sini. Yang kedua ada lock screen. Di sini ada lock screen item dan fingerprint proof. Yang ketiga ada status bar. Di menu status bar kita bisa atur baterai option, career label, clock option, icon manager, quick setting, dan traffic indicator. Yang terakhir ada menu hardware. Di sini kalian bisa atur button atau tombol, terus navigation dan power menu. Oke, lanjut ke pengaturan tampilan. Di sini kurang lebih sama aja ya pengaturannya. Di sini ada kecerahan otomatis atau kecerahan adaptif, cuma beda namanya aja. Terus ada tema gelap, kita bisa aktifkan atau nonaktifkan. Lanjut di menu live display kita bisa custom display mode, color calibration, dan picture adjustment. Lanjut di sini ada ketuk untuk membangunkan atau double tap to wake. Untuk fitur ini sih aman ya, saya udah coba dan nggak ada masalah. Untuk sisanya kayaknya nggak usah dijelasin lagi, kayak ukuran font, rotasi layar, ukuran tampilan, dan lain-lain. Buat kalian yang mau setting refresh rate, di menu tampilan ini ada menu device specific setting yang kalau kita pilih tuh nanti ada dua pilihan, yaitu 60 Hz dan 120 Hz. Masih di menu pengaturan, kita masuk ke bagian baterai. Di sini saya dapat screen on time atau layar menyala sekitar 6 jam 56 menit, hampir 7 jaman dengan sisa baterai 30%. Mungkin kalau dihabisin sampai 0 bisa sampai 8 jam. Terus di sini ada keterangannya juga kalau saya itu terakhir ngecas 13 jam yang lalu. Menurut saya sih ini udah hemat ya baterainya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Lanjut ke menu keamanan. Di sini ada fast unlock dan sidik jari. Untuk fast unlock dan sidik jari sih aman ya, bisa berjalan normal, nggak ada masalah sama sekali. Lanjut kita bahas untuk lokasinya. Di custom ROM Nusantara Project 3.0 ini aman ya lokasinya, masih tepat dan akurat. Cocok nih buat ojol, baterainya awet, ditambah lokasi yang akurat. Jadi good job lah ya buat developernya. Lanjut bahas kameranya. Sayangnya menurut saya di bagian kamera nggak sebagus di ROM UI yang sebelumnya saya pakai. Di sini nggak ada pilihan buat milih lensanya. Pokoknya minimalis banget tampilannya. Sampai-sampai pengaturan pilihan lensanya pun nggak ada. Di menu kameranya di sini cuma ada mode potret, foto, video, dan terjemahan. Selebihnya udah nggak ada apa-apa lagi. Tapi kalau ngomongin fungsi sih ini aman ya. Buat foto-foto atau video nggak ada masalah sama sekali. Masih bisa berjalan dengan normal. Buat kalian yang masih kurang sama hasilnya, kalian bisa akali dengan install Google Kamera di Redmi Note 10 Pro. Caranya udah saya buatkan di video saya sebelumnya, jadi tinggal dicek aja di deskripsi video ini.
Lanjut bahas Action Center dan fungsinya. Untuk Action Centernya sih kurang lebih sama aja kayak ROM UI yang sebelumnya saya pakai. Kalian bisa swipe dari atas buat masuk ke Action Centernya. Di sini untuk WiFi, Bluetooth, data seluler dan NFC normal, nggak ada masalah sama sekali. Di sini untuk hotspot dan WiFi-nya pun bisa nyala secara bersamaan. Terus di custom room ini juga ada fitur FPS info, tapi nggak tahu kenapa setelah saya aktifkan FPS infonya nggak muncul. Buat kalian yang pakai custom room ini terus ngalamin kasus FPS infonya nggak muncul, bisa ditulis di kolom komentar ya. Lanjut kita bahas untuk performanya. Di sini saya udah install AnTuTu Benchmark, Geekbench 5 dan CPU throttling. Dan hasilnya itu seperti ini. Di AnTuTu Benchmark custom room ini dapat skor 360.867. Terus di CPU throttling performa maksimalnya di angka 143 Gibbs. Untuk average atau performa rata-rata di angka 127 Gibbs dan minimal performanya di angka 88 Gibbs. Di Geekbench 5 custom room ini dapat skor 537 untuk single core dan 1619 untuk multi core-nya. Lanjut kita bahas untuk performa gamenya. Dipakai main Mobile Legends sih aman ya. Ini tuh smooth banget. Kalau dibandingkan dengan MIUI 13 yang sebelumnya saya pakai sih lebih enakan ini. Serius, saya nggak nemuin frame drop pas lagi war atau pas HP-nya mulai hangat. Buat kalian yang suka main game Mobile Legends sih, kalian wajib coba custom room ini. Masuk ke bagian kesimpulan, menurut saya sih custom roomnya oke. Sejauh ini setelah 1 minggu pemakaian saya nggak nemuin bug sama sekali. Kekurangannya di custom room ini tuh di bagian kamera. Di bagian menu kameranya nggak selengkap di ROM UI, tapi kalian bisa akali dengan install Google Kamera. Terus kekurangan kedua di custom room ini nggak ada opsi pilihan buat aktifkan Dolby Atmos. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk review custom room Nusantara Project 3.0 di Redmi Note 10 Pro. Kalau ada bug biasanya saya update di kolom komentar atau di deskripsi video. Buat kalian yang baru gabung jangan lupa buat di like, subscribe, dan komen, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.